Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Tuje. Pada kesempatan kali ini akan sharing pengetahuan atau membagi pengetahuan tentang bagaimana hukum keluarga, yang dalam hal ini hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam pada hari ini saya akan bahas tentang li'an. Hal ini sesuai dengan pembahasan yang selalu terjadi pada hukum Islam keluarga pada umumnya. Yang dalam hal ini saya akan sharing pengalaman ataupun pengetahuan tentang bagaimana hukum keluarga tentang li'an yang dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Ahya. Baik, kaum muslimin, saudara seiman yang saya banggakan dan yang saya hormati, saya akan sampaikan tentang hukum li'an ini dan penjelasannya berdasarkan penjelasannya yang saya sebut di dalam Kifayatul Ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijaru ma'i rajulu jaujati bijina fa'alaihi hudal kadbi ila an yakimal bayyinati au yula'ina wa yakulu indal hakimi alal minbari fi jama'ati minal muslimin ashhadu billahi innani la minas shodiqina fiha ramaitu bihi jaujati fulanati minan jina wa ana hajal walada min jina wa laysa min wa yakulu fil hamsita ba'da an ya'ijatul hakim wa alayya laknatullahi inna kuntum kajibin. Apabila si lelaki menuduh istrinya berzina, maka wajib atas si lelaki dihukum qadzaf, kecuali ia mendatangkan saksi ataupun meli'an dengan berkata di atas mimbar di sisi hakim dalam perkumpulan orang Islam, seraya berkata, saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya fulana, bahwa dia berzina dan bahwa anak ini berhasil dari zina, bukan dari saya. Kata-kata tersebut diulangi 4 kali, dan pada kali yang kelima sesudah hakim menasihatinya ia berkata, atasku laknat Allah jika ia berdusta. Pemirsa sekalian, umat Islam pada umumnya, kata li'an adalah kata dasar dari kata la'ana. Kata tersebut berkata kata la'an yang artinya terjauh dari rahmat Allah. Dua orang yang berli'an disebut demikian karena ia akan mengakibatkan dosa dan terjauh dari rahmat Allah. Karena salah satu dari keduanya berdusta, maka ia menjadi mal'un atau yang dikutuk. Ada yang mengatakan karena masing-masing dari keduanya dijauhkan dari temannya dengan diharamkan selamanya. Selanjutnya, menurut syarak, ialah suatu ungkapan ibarat kata-kata tertentu yang dijadikan alasan bagi orang-orang yang terpaksa menuduh karena dikotori, menyusul malu karena dialaminya. Lapas li'an dikecualikan dari kemarahan ataupun yang disebut dengan ghadab dan kesaksian ataupun syahadah, karena li'an adalah suatu lapas yang ganjil dan sesuatu barang itu terkenal sebab keasingannya. Dan ada pula yang mengatakan karena li'an itu kutukan dari si lelaki seperti disebutkan di atas. Dasar tentang li'an ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yarmuna ajwajuhum walam yakul lahum syuhada'a illa anfusuhum fasahadatal hadihim arba'uhu syahadati billahi innahu laminas shodiqin wal hamisatu
an la'natullahu alaihi inna kana minal kadhibin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Quran surat An-Nur ayat 6 hingga 7. Sebab ayat yang diturunkan ialah Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibnu Sama kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata kepadanya, al-bayinatu awhadu bil jahri. Waqala ya Rasulullah ijaru ahaduna al-amra'atihi rajula yantariku yal misal bayina. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayinatu awhadu bi jahrika. Wa qala Hilal wallazi ba'asaka bil haqqi inni lasadiqu wal yanjilu lanallah ma yubriyu jahari minal haji. Bahwa saksi ataupun engkau dihukum dipukul pada punggungmu. Hilal lalu berkata, hai Rasulullah SAW, apabila seorang dari kita melihat seorang laki-laki dengan istrinya berbuat curang, maka dia harus pergi mencari saksi. Maka Nabi pun berkata bahwa saksi ataupun engkau dihukum dipukul pada punggungmu. Hilal berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya aku benar, dan Allah pasti akan menurunkan sesuatu yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman pukulan. Pada ayat ini pun turun, dan ada yang mengatakan bukan demikian. Dengan begitu apabila orang laki-laki menuduh zina istrinya, wajib atasnya hukum ataupun hak sebagaimana dibawa oleh ketentuan nas tersebut. Dan dia berhak membebaskan diri dari had dengan 2 cara, dengan membawa saksi ataupun meli'an seperti ditentukan oleh hadis. Kemudian jika suami sudah yakin bahwa istrinya telah berzina sebab ia melihatnya sendiri berzina, maka ia boleh menuduh istrinya berzina. Demikian juga kalau si istri mengaku berzina pada suami dan hatinya membenarkan pengakuan istri, atau orang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada suami, atau tersebar luas bahwa seorang laki-laki berzina dengan istrinya dan ia melihat lelaki yang tersebut keluar dari sisi istrinya pada waktu-waktu mencurigakan. Tetapi kalau beritanya sudah tersebar luas sedangkan orang yang dapat dipercaya tidak melihatnya, ataupun orang yang dapat dipercaya melihatnya tetapi kabarnya tidak tersiar, tidak boleh suami menuduh istrinya berzina. Menurut kaul yang ataupun yang sah dan kata Imam Haramain, kalau suami melihat seorang laki-laki bersama istrinya dengan tanda-tanda si istri dalam keadaan yang boleh diingkari, atau melihat istrinya bersama lelaki itu beberapa kali di tempat yang mencurigakan, maka itu samalah dengan berita yang tersiar disertai melihat. Qaul ini diikuti Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Dan tidak boleh menuduh zina kalau tidak ada apa yang terbuat ini apabila anak. Kata Imam Nawawi, sahabat-sahabat kami tidak ada anak lebih baik tidak meli'an, tapi mentalaknya saja jika ia benci kepada istrinya. Kalau ada anak yang diyakini bahwa ia bukan anak darinya, maka wajib atas suami menolak keberadaan anak tersebut dengan meli'an. Demikian diputuskan oleh jumhur ulama sampai tertolak siapa yang bukan dari hasil perkawinannya. Dan dalam suatu wajah tidak wajib menolak. Kata Al-Baghawi dan lainnya, kalau suami yakin dengan keberadaan anak bahwa istrinya berzina, ia boleh menuduhnya berzina dan meli'annya. Kalau tidak yakin, maka tidak boleh menuduhnya berzina
karena boleh jadi anak itu dari suami sebelumnya atau dari wati subhat. Kata para imam, keyakinan hanya dapat terjadi apabila suaminya tidak pernah mencampuri sama sekali atau mencampurinya, dan istri melahirkan anak itu lebih dari 4 tahun sejak dari waktu campur atau kurang dari 6 bulan. Maka apabila perkara itu berakhir kepada li'an, ia wajib mengucapkan kelima perkataan sebagaimana yang disebutkan pengarang, dan berkata perkara tersebut adalah dengan perintah hakim ataupun wakilnya, dan dia harus menyebutkan istrinya kalau ia si istri itu berada jauh dari negerinya atau dari tempat pertemuan, serta menghubungkan nasab si istri kepada bapak-bapaknya agar perempuan tersebut berbeda dari perempuan lainnya. Dan kalau istrinya hadir, cukup dengan menunjuknya menurut kaul yang sahih, karena dengan menunjukkan sudah dapat dibedakan sehingga tidak perlu lagi menyebut nasab dan nama. Dan ada yang mengatakan harus menyebut nama dan juga menunjukkannya. Pada sumpah yang kelima ia berkata bahwa laknat Allah atasku. Ia termasuk orang-orang yang berdusta berkenaan zina yang aku tuduhkan kepadanya. Sumpah demikian diucapkan karena ketentuan nas Al-Quran. Kalau ada anak, ia menyebutkannya dalam kata-katanya yang kelima, karena setiap kali adalah sebagai kesaksian, dengan berkata bahwa anak ini ataupun kandungan ini dari zina dan bukan dariku. Kalau ia berkata singkat dengan mengatakan dari zina, apakah cukup? Sebagian banyak ulama mengatakan tidak cukup, karena kemungkinan sebenarnya ia menyangka wati subhat itu sama dengan zina, sehingga dengan demikian anak itu tidak tertolak. Dan kaul yang sah dari keduanya serta sebenarnya cukup. Dan kalau ia berkata singkat bukan dariku, ini tidak cukup. Kalau ia lupa menyebut anak dalam sebagian kata-kata lian, ulangi lian itu, karena dengan begitu berarti tidak menolak anak. Perkataan pengarang, ia berkata pada hakim, ini mesti dilakukan sebagai ketentuan sahnya tentang li'an ini, karena li'an itu sebenarnya adalah sumpah. Oleh sebab itu mesti dengan perintah hakim seperti sumpah-sumpah yang lain. Perkataan di atas mimbar dalam kumpulan orang Islam ini termasuk sopan santun dalam Islam, dan yang paling sedikit 4 orang, dan terdiri dari pemuka-pemuka dan orang-orang baik dari negeri bersangkutan, karena dengan demikian dapat dipandang berat perkara itu dan lebih memberi kesan untuk menghalanginya di masa depan. Dan perkataan yang lain, aku persaksikan, lafaz ini dimestikan. Oleh karena itu, kalau seseorang menggantikannya dengan berkata aku bersumpah demi Allah, dan sebagiannya sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar, ataupun mengganti lafaz la'an terjatuh dari rahmat Allah, ataupun menggantikan lafaz gadab murka dengan kata suh atau marah, ataupun menggantikan lafaz gadab dengan la'an ataupun sebaliknya, maka semua itu tidak sah. Menurut kaul yang sah, ada yang berpendapat tidak sama sekali, karena semua itu merusakkan lafaz yang memang diperintahkan sehingga serupa dengan orang yang menjadi saksi yang merusakkan lafaz syahadah ataupun kesaksian. Apabila si lelaki sampai pada lafaz la'an ataupun kutuk, ataupun si perempuan sampai pada lafaz gadab ataupun murka, sunnah hakim berkata, sumpah yang kelima ini mendatangkan siksa di dunia, dan kata siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Oleh sebab itu, takutlah engkau kepada Allah Ta'ala, karena sebenarnya khawatir kalau engkau tidak benar akan kembali membawa kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu diingatkan supaya ia kembali, dan kemudian hakim membacakan pula ayat berikut, innal ladzina yashtaruna bi ahadillahi wa imanihim samanan qalilan ulaika la halaqalahum fil akhirati wa la yakullihumullahu
wala yanjuru ilaihim yaumal qiyamati wala yajakhihim walahum ajabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Ali Imran ayat yang ke-77. Jika kedua suami istri tetap saja meneruskan li'an, hakim membiarkan saja. Dan sejoknya hakim menyebutkan pula hadis ini, yaitu Nabi SAW bersabda, Ima amra'atu adhalat alal qaumi man laysa minhum falaysatu minallahu fi syai'in walan yadkhillahu jannah wa ima rajulin jahada waladu wa huwa yanjuru ilaihi ahjabillah minhu wa fadahu alal rasulillah wali'na wal akhirina. Barang siapa di antara perempuan yang memasukkan ke dalam suatu kaum orang yang bukan dari kaum itu, maka perempuan tersebut tidak sedikit pun dipandang oleh Allah, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa dari laki mengingkari anaknya sedangkan ia melihatnya, Allah tertutup baginya dan dia akan membuka aibnya di muka orang-orang yang dahulu dan orang-orang kemudian. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Hibban dan Al-Hakim mengatakan hadis tersebut sahih. Dan ia berkata menurut Syarah Muslim, berkata Syekh Abu Sujak, wa ya'alullahu bil atihi hamsatu ahkam sakutu hadi anhu wa ujubu hadi alaiha wa jawu walul kiras wa nafsal walad wa tahrimu alal ad. Ada 5 ketentuan hukum yang berkaitan dengan li'an dari seorang laki-laki, yaitu hukuman pada si lelaki, wajib had atas perempuan, hilang tikar ataupun cerai suami istri. Kalau ada anak-anak itu tidak dapat diakui suami, haram untuk menikah selama-lamanya. Ketahuilah bahwa suami tidak dapat dipaksa untuk berlian sesudah ia menuduh zina, tetapi ia boleh menahan diri dan ia wajib dihukum sesuai dengan had menuduh zina. Dengan demikian juga istri tidak dapat dipaksa berlian sesudah suami meliannya. Selanjutnya, apabila suami melian dan sudah melengkapi hal-hal yang berkenaan dengan lian, berlakulah hukum berturut-turut sebagai berikut. 1. Gugur hukuman ataupun pukulan had di atas suami sesuai dengan ayat yang mulia itu, sebab ayat tersebut menempatkan lian pada kedudukan saksi pihak suami. Yang kedua, si istri wajib dihukum apabila suami menuduhnya berzina yang dihubungkannya pada keadaan suami istri, sedangkan si istri seorang muslimah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadra'u anhul ajaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman sumpah 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang yang dusta. An-Nur ayat yang ke-8. Yang ketiga, bila terjadi perceraian antara suami istri, itulah yang diungkapkan pengarang dengan hilangnya tikar. Perceraian ini terjadi lahir batin, baik si istri benar maupun si suami benar. Ada yang mengatakan kalau si istri benar tidak terjadi perceraian batin, dan kaul yang sahih ialah pertama. Alasannya sesuai dengan hadis Ana Rasulullah SAW qarqa baina rajuli wa amro'atihi tala ana bi jamalihi alaihi salatu wassalamu wal haqqu walada minhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan seorang lelaki dengan istrinya
Ibnu Umar, kalau ada anak itu tidak dapat diakui suami karena hadis Ibnu Umar yang tersebut tadi. Yang kelima, haram buat selama-lamanya antara kedua suami istri apabila terjadi perceraian dengan li'an, karena Al-Ajlani berkata, sesudah berli'an aku berdusta kepadanya, jika aku masih menahannya dia ditalak 3. Kemudian Rasulullah bersabda, la sabila laka alaiha, tidak ada jalan lagi bagimu kepadanya. Nabi meniadakan jalan secara mutlak. Seandainya tidak menjadi haram selamanya, tentu beliau tidak menerangkan. Sebabnya seperti beliau menerangkan sebab pada perempuan yang ditalak 3. Diriwayatkan pula, al-matala inna la yahtami'ani abada, dan 2 orang suami istri yang berli'an tidak akan berkumpul buat selama-lamanya. Kalau suami telah mentalaknya dengan talak bain sebelum li'an, kemudian ia meli'annya, maka apakah keharamannya menjadi selamanya? Ada 2 pendapat masalah ini. Yang sah dari kedua masalah ini, ya menjadi haram selamanya. Ketentuan ini tergantung semata-mata li'an dari suami, dan ketentuan-ketentuan tersebut sedikit pun tidak tergantung atas li'an dari istri. Keputusan hakim, dan seandainya suami mengajukan saksi terhadap zina yang diperbuat si istri, maka si istri tidak melihat untuk menerima hukuman had, karena li'an itu sebenarnya adalah alasan yang lemah. Oleh sebab itu li'an tidak dapat melawan saksi. Saudara-saudara sekalian, demikian persoalan hukum keluarga tentang li'an yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Yang mudah-mudahan ini ada bermanfaat untuk kita semua, terutama menambah sedikit ataupun pengetahuan tentang bagaimana hukum keluarga di dalam Islam. Demikian, nasrun minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin wa shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.